Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Zulmawati, nomor induk mahasiswa 181431364. Saya berasal dari Universitas 19 November Kolaka, angkatan 2018. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat atau secara umumnya saja materi-materi tentang yang pertama tentang embrio, kedua tentang gametogenesis, ketiga tentang fertilisasi, keempat tentang implantasi dan plasenta, dan yang terakhir atau yang kelima itu tentang cleavage. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah reproduksi dan perkembangan hewan. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang embrio. Di mana embrio merupakan organisme atau sel yang hidup pada masa awal pertumbuhan. Nah, embrio ini biasa terjadi pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Embrio ini diawali dengan proses fertilisasi. Nah, kemudian adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama tahap morula atau fase morula, di mana keberadaan satu sel dengan sel lainnya itu sangat rapat. Nah, yang kedua yaitu fase blastula, di mana memiliki cairan sel yang disebut dengan blastosol, dan yang ketiga yaitu fase grastula, yaitu memiliki rongga tubuh embrio dan nampak pelekukan tubuhnya. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu tentang gametogenesis, di mana gametogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet di gonad jantan atau betina. Nah, gametogenesis ini melibatkan pembelahan sel-sel yang berupa mitosis dan meiosis. Nah, kemudian pada jantan gametogenesis ini disebut dengan spermatogenesis, atau sedangkan pada betina disebut dengan oogenesis. Nah, kemudian spermatogenesis, di mana spermatogenesis ini merupakan diferensiasi dari spermatogenium menjadi spermatozoa. Nah, adapun tahapan-tahapannya secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama tahap spermatositogenesis, yang kedua tahap meiosis, dan yang ketiga itu tahap spermatogenesis. Nah, kemudian oogenesis, di mana oogenesis ini merupakan gametogenesis pada induk betina. Nah, di dalam oogenesis ini terjadi proses pembentukan sel telur yang dinamakan dengan oogenium. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga yaitu tentang fertilisasi, di mana fertilisasi ini merupakan proses peleburan atau fusi inti sel gamet jantan dengan sel gamet betina, kemudian membentuk sel tunggal yang dinamakan dengan zigot. Nah, fertilisasi ini dibagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama tahap aktivasi, kedua tahap peleburan, dan yang ketiga itu tahap fusi nukleasi. Nah, fertilisasi ini berdasarkan tempat terbentuknya fusi nukleasi antara gamet jantan dengan betina dibagi menjadi dua. Yang pertama fertilisasi internal, dan yang kedua itu fertilisasi eksternal. Nah, fertilisasi eksternal ini secara umum terjadi di lingkungan akuatik, di mana sel gamet jantan berupa sperma dan gamet betina berupa telur akan dilepaskan ke lingkungan bebas. Nah, setelah sperma mencapai sel telur, maka barulah terjadi proses fertilisasi. Nah, kemudian fertilisasi internal biasa terjadi pada hewan di darat. Fertilisasi ini mempunyai dua fungsi secara umum. Yang pertama fungsi perkembangan, dan yang kedua fungsi reproduksi. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama itu tahap persiapan, kemudian kapasitasi dan reaksi akrosom, kemudian tahap pengikatan spermatozoa dengan sel telur, kemudian tahap peleburan, dan terakhir tahap reaksi kortikal. Nah, kemudian kita masuk ke materi keempat yaitu implantasi dan plasenta, di mana implantasi merupakan proses tertanamnya embrio ke dalam endometrium di dalam dinding sel, di dalam dinding uterus. Nah, keberhasilan implantasi ini dipengaruhi oleh sinkronisasi antara kesiapan endometrium induk dengan tahapan embrio yang sedang berkembang. Nah, kemudian plasenta, di mana plasenta merupakan struktur yang khas pada manusia yang terjadi embrionya yang berkembang embrionya yang terjadi di dalam uterus. Nah, plasenta ini mempunyai fungsi sebagai sarana selektif
Bagi pertukaran nutrisi, hormon, kemudian senyawa metabolit lain antara fetus dengan induknya, kemudian sebagai imunologi dan sebagai farmakologi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu materi tentang cleavage, di mana cleavage merupakan proses pembelahan sel, di mana tanpa diikuti oleh pertumbuhan sel atau ekspresi gen yang terjadi pada awal embriogenesis. Nah, cleavage ini ada dua tipe. Yang pertama itu total dan yang kedua adalah partial. Pola cleavage ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama adalah jumlah dan distribusi yolk, dan yang kedua adalah faktor sitoplasma telur yang mempengaruhi struktur spindel, mitosis, dan waktu perkembangannya. Nah, demikianlah video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.